Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Putri Aulia dengan NIM 444123022. Pada video kali ini, saya ingin membuat tutorial cara mengolah data menggunakan SPSS untuk regresi linear berganda, dan kemudian nanti saya akan bacakan juga interpretasinya. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ekonometrika. Berikut ini ialah study case yang nantinya akan kita olah pada SPSS, di mana soalnya yaitu ada seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh motivasi dan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Untuk itu, peneliti mengambil 25 responden sebagai sampel. Berikut ini ada data hasil penelitian tersebut. Ini dia datanya. Langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk mengolah datanya yaitu memasukkan datanya terlebih dahulu ke SPSS. Di sini ada dua cara. Kalian bisa masukin lewat file yang sudah di-download. Klik filenya, bisa langsung kalian cari datanya, Excelnya yang berisi data yang ingin kalian olah, atau bisa juga kalian salin seperti ini. Lalu kalian salin di bagian data view ya. Kalau sudah, kita masuk ke variable view. Nah, di variable view ini kita harus mengganti nama, desimal, terus memberi label dan measure-nya. Yang pertama ini untuk X1-nya itu motivasi, X2-nya minat, dan Y-nya itu keputusan kerja. Ini X1, X2, dan Y. Desimalnya kita ubah ke 0. Sini kita beri labelnya. Selanjutnya kita ubah measure-nya ke scale. Nah, jika sudah, kita balik lagi ke data view untuk memastikan bahwa data kita sudah terubah sesuai format yang kita ubah di variable view. Selanjutnya kita klik analyze, klik regression, dan pilih bagian linear. Nah, kita di sini harus memilih data mana yang kita simpan di dependent dan independent. Untuk Y-nya itu di dependent dan X-nya itu di independent. Jika sudah, kita klik yang statistik dan checklist Durbin-Watson, lalu continue, lalu selanjutnya kita klik plots. Nah, di sini kita pilih spread itu untuk di X dan spreadsheet-nya untuk di Y. Kita klik kita checklist normal probability plotnya, lalu continue, lalu kita klik OK. Maka hasil dari olah datanya akan muncul seperti ini. Selanjutnya yaitu interpretasi dari hasil data yang telah diolah. Selanjutnya adalah interpretasi dari output regresi linear berganda yang sudah kita lakukan sebelumnya pada SPSS. Yang pertama ini ada soalnya. Yang tadi kita itu ingin meneliti apakah terdapat pengaruh motivasi dan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Nah, makanya peneliti ini mengambil 25 responden sebagai sampel yang datanya telah kita olah seperti tadi yang telah kita lakukan pada SPSS. Selanjutnya ini untuk output yang kita dapatkan. Yang pertama itu ada variables entered or removed
Di sini dari tabel di samping ini dapat diketahui pada bagian variable removed-nya itu nggak ada apa-apa atau kosong, yang mana artinya variabel independen X1 dan X2-nya tidak ada variabel yang dikeluarkan. Next, selanjutnya yaitu ada model summary. Untuk model summary ini terdapat nilai R, di mana nilai R ini adalah nilai korelasi antar variabel independen dan variabel dependen. Diperoleh nilai 0,679 yang menunjukkan adanya korelasi yang cukup kuat antara variabel independen dan dependen, atau motivasi dan minat terhadap keputusan kerja. Selanjutnya ada R-square. Nah, R-square yang didapatkan itu sebesar 0,461, atau kalau kita ubah ke persen yaitu 46,1%, yang artinya variabel X, motivasi dan minat ini mempengaruhi Y atau keputusan kerjanya sebesar 46,1%, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lainnya. Selanjutnya ada adjusted R-square. Ini tuh nilai yang diperolehnya sebesar 0,412, yang menunjukkan bahwa model ini tuh cukup kuat dalam menjelaskan data. Selanjutnya ada standard error of the estimate, di mana standar error ini, nilai ini menunjukkan seberapa besar kesalahan rata-rata antar nilai yang diprediksi oleh model dan nilai yang sebenarnya terjadi. Di sini standar errornya bernilai 4,308, yang menunjukkan seberapa besar kesalahan rata-rata antar nilai yang diprediksi oleh model yang sudah terjadi tersebut. Selanjutnya yang terakhir dari model summary itu ada dari Durbin-Watson, di mana nilai ini itu untuk menguji autokorelasi pada residual model. Nah, pada kesempatan kali ini Durbin-Watson-nya mendapatkan nilai sebesar 1,567, yang menunjukkan adanya kemungkinan autokorelasi positif pada residual meskipun masih dalam batas toleransi untuk model linear. Sebenarnya Durbin-Watson ini idealnya itu ada di angka 2. Next, ada ANOVA. Untuk ANOVA ini kita bisa lihat diketahui bahwa F hitungnya itu sebesar 9,422, sementara F tabelnya itu harus kita cari dengan ini DK N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan 22, atau di sini ada 22. Kita harus cari pada F tabel dengan DF-nya itu 2. Didapatkan hasil F tabelnya itu 3,44, di mana jika F tabel lebih kecil daripada F hitung, sementara nilai signifikan yang didapatkan itu sebesar 0,001 atau lebih kecil pula daripada signifikan atau taraf nyatanya, dapat kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara motivasi dan minat kerja secara bersama-sama dengan keputusan bekerjanya. Selanjutnya ada koefisien. Untuk koefisien sendiri, yang pertama itu ada B. Ini untuk koefisien B itu dari motivasi itu terdapat 0,576 dengan nilai signifikannya 0,028, yang mana lebih kecil dari taraf nyata. Maka motivasi ini berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan kerja. Selanjutnya itu ada minat, dan minat juga untuk koefisien B-nya itu 0,385 dan nilai signifikansinya ini 0,033, yang lebih kecil pula dari taraf nyata. Maka minat juga berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan kerja. Selanjutnya yaitu ada standar error, di mana standar error ini adalah ukuran kesalahan prediksi untuk setiap koefisien, di mana di motivasi ini terdapat 0,245 dan minat itu sebesar 0,169.
standar errornya relatif kecil ya untuk keduanya, yang menunjukkan estimasi yang cukup akurat. Selanjutnya ada beta dari standardized coefficient, di mana betanya ini menunjukkan nilai sebesar 0,408 untuk motivasi dan 0,394 untuk minat, yang mana menunjukkan seberapa besar pengaruh motivasi terhadap keputusan kerja setelah disesuaikan dengan skala variabel lainnya. Selanjutnya itu ada teh hitung, di mana teh hitungnya adalah pengujian signifikansi pengaruh variabel X terhadap Y. Untuk mengetahui hasil signifikan atau tidaknya, maka angka T harus dibandingkan dengan T tabel. Nah, T tabelnya itu sudah kita ketahui tadi 1,71. Untuk nilai T pada motivasi itu bernilai 2,348 dan untuk minatnya 2,271, yang mendukung bahwa kontribusi variabel ini signifikan. Selanjutnya ada residual statis. Nilai standardized residual pada model keputusan bekerja berkisar antara minus 1,923 hingga 1,764. Ini pada standar residual. Selanjutnya untuk standar residualnya ini masih dalam batas aman. Dan ada juga standardized dilated residual yang juga berada dalam rentang normal di antara minus 2,179 hingga 1,912 untuk maksimumnya. Selanjutnya ada mahal distance, di mana untuk minimumnya berada di 0,044 dan maksimumnya ada di angka 6,104, yang mana masih berada di bawah ambang outlier, dan Cook's distance tertingginya itu ada di 0,302, yang berarti tidak ada observasi yang sangat mempengaruhi model. Selanjutnya ada nilai centered reference value yang masih rendah, yang cukup rendah, berada di angka 0,254. Secara keseluruhan pada tabel residual statik ini, model memenuhi asumsi-asumsi regresi klasik dan dapat digunakan secara valid untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada grafik normal PP plot of regression standardized residual, di mana pada gambar ini bisa kita lihat titik-titik residualnya ini mengikuti garis diagonal mendekati semua ya. Meskipun ada beberapa yang jauh, tapi tidak apa-apa. Ini masih mempresentasikan distribusi normal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas residual telah terpenuhi hingga model regresi layak untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya ada scatter plot. Untuk scatter plot sendiri bisa kita lihat titik-titik residual tampak menyebar secara acak di sekitar garis horizontal 0 tanpa membentuk pola tertentu, misalnya pola lengkung atau kerucut. Hal ini menunjukkan bahwa model memenuhi asumsi homoskedastisitas, di mana variansi residual cenderung konstan pada seluruh nilai prediksi. Selain itu, pola penyebaran residual yang tidak membentuk kurva juga menandakan bahwa asumsi linearitas telah terpenuhi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengalami pelanggaran terhadap kedua asumsi tersebut. Dapat kita simpulkan untuk olah data regresi linear berganda pada soal ini bahwa terdapat pengaruh antara motivasi dan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Yang terakhir yaitu persamaan, di mana didapatkan persamaan Y sama dengan 0,635 ditambah 0,57x1 ditambah 0,38x2. Y sama dengan 0,635 ditambah 0,57 kali 0 ditambah 0,38 kali 0. Y sama dengan 0,635 ditambah 0,57 kali 1 ditambah 0,38 kali 1. Y sama dengan 1,585.
Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta dapat diartikan jika motivasi X1 dan minat atau X2 sama dengan 0. Minat, maka keputusan kerja sebesar 1585. Selanjutnya HB bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan motivasi atau S1 sebesar 1, maka tingkat keputusan kerja akan meningkat sebesar 0,57, dan setiap kenaikan minat X2, maka tingkat keputusan kerja akan meningkat sebesar 0,38. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.